Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Madesa Hendra Studio. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal KSN IPA SMP tingkat kabupaten kota di tahun 2020. Jadi soal ini sebetulnya adalah soal yang harus digunakan di tahun 2020 ini. Cuma karena ada pandemi, maka yang harusnya di bulan Maret, sekitar Maret atau April kemarin itu ditunda. Jadi kita membahas soal asli nih. Dan mudah-mudahan soal ini kepake nanti ya. Maksudnya soal ini mudah-mudahan nanti keluar di ujian tanggal 29 ini. Oke. Bagi yang baru menonton channel YouTube ini, silahkan bantu pengembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan kasih komen ya. Dan bagi Bapak Ibu yang menemukan dalam penyampaian jika ada kesalahan atau jika ada yang kurang tepat, silahkan tuliskan masukannya di komentar. Baik, kita mulai saja. Oke, untuk kali ini kita langsung membahas soal bagian fisikanya ya. Berarti soalnya mulai dari soal nomor 26. Yang pertama adalah besaran fisis berikut ini memiliki dimensi yang sama dengan besaran pokok, kecuali. Jadi kata kuncinya di sini adalah besaran pokok tapi yang kecuali. Ya, perpindahan, tinggi badan, umur itu waktu semuanya adalah besaran pokok. Dan gaya ini adalah besaran turunan. Berarti jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan. Suhu di bawah ini yang paling tinggi adalah 30 derajat Celcius. Di sini ada Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini untuk menghitungnya bisa dua alternatif. Yang satu kita menggunakan rumus, kita hitung satu-satu. Mungkin kita bandingkan semuanya dengan derajat Celcius. Atau cara kedua kita bisa bandingkan dari diagram seperti ini. Nah, ini ada Celsius, ada Reaumur, ada Fahrenheit, dan ada Kelvin. Celsiusnya menunjukkan ini 0 sampai 100. Ini dari 0 sampai 80. Ini dari 32 sampai 212. Ini dari 273 sampai 373. Ya, ini sudah kamu pelajari ya. Ini selisihnya ini semuanya ada 100 skala, ini ada 80 skala, ini ada 180 skala, dan Kelvin ada 100 skala. Tengah-tengahnya tentu di sini 50 ya. Ini tengah-tengahnya 40. Nah, ini tengah-tengahnya berarti 150 kalau dibagi 2 kan 90 ditambah 32 berarti 122. Ini setengahnya berarti 100 ditambah 50 berarti tengah-tengahnya adalah 273 ditambah 50 berarti 323. Oke. Nah, sekarang di soal diketahui ini 30 berarti sekitar sini kan? 30 derajat Celcius. Oke, sorry. Kita gunakan 30. Kita gunakan yang putih aja supaya lebih jelas. Oke. Ini 30 derajat Celcius. Nah, yang ini 40 derajat Reaumur, berarti di tengah-tengah sini nih, 40. Yang ini 90 tentu di bawah sini ya, di bawah tengah-tengahnya, 90. Nah, yang ini 300 berarti di bawah juga nih 300. Berarti otomatis yang paling tinggi adalah yang ini. Jadi jawabannya adalah B. Gampang ya. Kita lanjutkan soal nomor 28. Dua batang homogen diberi beda temperatur tetap yang sama antara kedua ujung masing-masing. Bahan dan luas penampang kedua batang sama. Pada keadaan stasioner, laju aliran kalor pada batang yang lebih panjang, laju aliran kalor pada batang yang lebih pendek. Jadi kalaupun ada batang yang lebih panjang, ini, kemudian ini ada batang yang lebih pendek, sebetulnya laju aliran kalornya, ya Q per T-nya, untuk yang pertama dengan kedua itu sama saja. Berarti jawabannya sih
ini sama C. Oke. Ini konsep ya. Nomor 29. Sebuah menara telekomunikasi terbuat seluruhnya dari besi yang tingginya 396 meter. Pada suatu waktu, suhu udara mengalami penurunan ekstrim dari 31 derajat Celcius menjadi 23 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang besi adalah 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, perubahan tinggi menara telekomunikasi akibat perubahan suhu tersebut yang paling mendekati adalah. Nah, ini sering nih soal-soal yang mendekati estimasi kayak perkiraan gitu ya. Berarti angkanya memang kita nggak perlu persis. Jadi kata-kata ini, kata mendekati, ini mengisyaratkan atau menunjukkan bahwa soal ini kita nggak perlu ngitungnya sedetail mungkin. Cuman pakai pendekatan. Jadi ini termasuk trik ya, trik dalam pengerjaan. Kita gunakan pendekatan. Angka-angka terdekat maksudnya. Oke. Baik. Yang diketahui kita buat dulu. Diketahui. Di sini tinggi menara berarti kita anggap saja boleh H, boleh L sebetulnya sih. Kita sesuaikan aja sama rumus. Berarti ini L0. Panjang mula-mula ya. 396 meter. Delta T-nya ada nih, perubahan suhu dari 31 menjadi 23. Berarti suhu akhirnya 23, suhu awalnya 31. Nah, ini dapatnya adalah 23 kurang 31, berarti ini 8 ya, 8 derajat Celcius min. Oke. Kemudian koefisien panjang besi alfa sama dengan 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Oh ya, delta tadi boleh saja kita buatnya positif ya, 8 derajat Celcius. Intinya adalah perubahan suhu. Cuman ini karena ya menunjukkan dari suhu tinggi ke rendah, boleh begini. Atau boleh juga menulisnya di beberapa referensi memang ada yang bikin negatif, tapi ada juga yang positif. Tidak masalah sih, tidak jadi soal mau pilih yang mana. Oke, yang ditanya berapakah perubahan panjang delta L? Oke, jawabannya tahu ya rumusnya ya, delta L sama dengan L0 kali alfa kali delta T. Oke, kali delta T. Kita samakan sama yang di atas saja ya, delta T. Nah, ini sama dengan L0-nya adalah 396. Alfanya adalah 12 kali 10 pangkat min 6. Dan delta T-nya adalah min 8. Gitu. Nah, ini caranya adalah 396 kalau kali 12 dikali 8, kalau kita tanpa menggunakan kalkulator ini kan agak rumit ya. Jadi ini triknya adalah kita lihat 396 angkanya kan mendekati 400. Kita bisa anggap ini 400. 12 dikali 8 kan harusnya sih 96 ya. Kita anggap aja 100. Nah, perhatikan baik-baik ya. 12 kali 8 itu bukan 100 tapi kan 96. Tapi mendekati 100 kan. Kita gunakan aja 100. Karena nanti dikali 100 ini lebih gampang. Karena ini seperti tadi dibilang ini yang mendekati. Jadi triknya gitu. Cari yang mendekati. Kali 10 pangkat min 6. Oke, perhatikan baik-baik ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 dicoret ini sisanya min 2. 4 kali 1 lebih gampang kan? 4 kali 10 pangkat min 2. Karena kita menggunakan satu yang dalam meter, berarti ini juga meter. Sedangkan di jawabannya yang ada milimeter atau sentimeter. Coba kita rubah ke milimeter aja. Milimeter berarti ini kali 1000 ya. Kali 1000 ini dapatnya 40. Kalau dikali 40 milimeter ada nggak? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada 40, berarti kita jadikan sentimeter aja. Kali 100. Kali 100 berarti ini pas 4. Jadi jawabannya 4 cm yang ada jawabannya. Berarti jawabannya adalah C.
Oke, kita soal berikutnya. Soal nomor 30. Sebuah bola logam bermassa 500 gram dimasukkan ke dalam 1 kilogram air. Kalor jenis logam itu diketahui 420 Joule per kilogram per Kelvin. Dan kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram per Kelvin. Jika suhu awal bola logam adalah 2 kali suhu awal air, suhu akhir sistem tersebut titik-titik kali suhu awal air. Oke, langsung ya kita buat diketahui. Massa M sama dengan 500 gram. Kita lihat yang lain-lain kan kilogram satuannya dan joule kilogram Kelvin. Berarti ini langsung saja kamu ganti menjadi standar. Dibagi 1000 berarti 0,5 kilogram. Oke. Kemudian ini massa yang logam. Kita anggaplah ml. Kemudian massa air Ma ini 1 kilo. Ini sudah standar. Dan kalor jenis logam itu diketahui 420 Joule per kilogram Kelvin. Dan kalor jenis air diketahui 4200 Joule per kilogram Kelvin. Oh iya, nanti kalau di soal tidak diketahui kalor jenis air, ini dihafal aja 4200 dalam Joule per kilogram Kelvin atau 1 kalori per gram Kelvin atau Celsius gitu ya. Ini sudah ketentuan. Jika suhu awal bola berarti kita anggap aja ini TL mula-mula adalah 2 kali T-nya air. Ini ya. Yang ditanya berapakah suhu sistem? Suhu sistem kita anggap aja sebagai suhu campuran. Biasanya sih TC ya. T campuran. Itu titik-titik berapa suhu awal air. Tadi suhu awal air kita anggap sebagai TA. Jadi yang ditanya TC titik-titik berapa TA. Oke, jawabannya di sini kita bikin. Jawab. Ini pencampuran. Ingat kalau pencampuran kita menggunakan azas Black. Di mana azas Black menyatakan bahwa Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas kalor adalah yang suhu yang tinggi, berarti kilogam. Yang menerima kalor adalah yang suhunya lebih rendah, berarti Q air. Jadi kilogam sama dengan Q air. Nah, masing-masing sebesarnya kan sebesar M kali C kali delta T ya. Ini juga begitu. M kali C kali delta T. M-nya di sini karena logam, ini M logam, C-nya juga C logam, delta T-nya juga logam. Nah, ini juga gitu. Ini adalah air, C-nya C air, dan delta T-nya adalah delta T air. Kita masukkan nilainya ya. Ini setengah. Nih, setengah ini bisa kita ganti gini aja setengah. Setengah. C logam 420, bikin aja 420. Delta T-nya adalah, jadi gini, jangan bingung ya. Kalau logamnya lebih tinggi, airnya di bawah, maka campuran kan yang di sini. Ya. Maka nanti perubahan suhu itu adalah suhu tinggi kurang suhu rendah. Berarti nanti di sini nulisnya TL dikurang TC. Logam dikurang yang campuran. Kalau yang satu lagi, oke, kita masukkan MA-nya, massa air. Massa air diketahui di sini 1. Kalor jenis air 4200. Nah, delta TA-nya itu bukan A kurang C, tapi C kurang A. Kenapa? Karena campuran lebih tinggi suhunya daripada yang air. Berarti ini adalah TC dikurang TA. Oke. Sepertinya ada yang bisa disederhanakan. Ini 420 dan 4200. Sisanya ini 10. Duanya kalikan ke samping, jadinya ini jadi 20 kali TC kurang TA. Di sini TL kurang TC. Gitu ya. TL-nya ganti 2 TA. Berarti ini 2 TA kurang TC sama dengan 20 TC dikurang
TA. Kita gabungkan A sama A, yang C sama C. Karena kita lihat sepertinya ini pindahkan sebelah sini aja. 3 TA. Bentar ya, ini T20. Sorry, ini salah. 20 kali TA berarti sama dengan 20 TA. Nah, kita gabung yang TA dengan TA. Berarti min 20 pindah ke kiri biar jadi 20 ditambah 2. Berarti 22 TA sama dengan yang min TC pindah sebelah kanan menjadi plus 20 tambah 1. Berarti 21 TC. Sehingga nanti dapatnya sebelah sini kita buat, berarti TC-nya sama dengan 22 per 21 TA. Maka jawabannya adalah B. Begitu ya. Jawaban untuk soal nomor 30. Next, kita lanjut ke soal nomor 31. Benda menuruni bidang miring kasar. Jadi ada bidang miring tapi kasar nih benda. Tentu kalau bidang miring kasar dia memiliki friction atau disebut sebagai gaya gesek. Kalau gaya gesek ini menempuh jarak tertentu, maka nanti dia memiliki usaha gaya gesek. Ya, usaha oleh gaya gesek, usaha oleh friction. Nah, mula-mula dia tentu memiliki energi potensial ya. Dan perubahan energi potensial adalah usaha. Sedangkan nanti pas di bawah sini dia sudah menjadi energi kinetik dan menjadi usaha oleh gaya gesek. Tentu di sini energi asalnya adalah EP. Jadi tentu kalau kita berkaitan dengan energi, tentu nanti energi yang dari delta EP itu sama dengan energi dari delta EK ditambah usaha oleh gaya gesek. Dalam artian kalau begini kita lihat, otomatis delta EK-nya lebih kecil daripada delta EP. Karena delta EP-nya itu sebesar delta EK ditambah usaha oleh gaya gesek. Otomatis EK tentu lebih kecil daripada EP. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut soal nomor 32. Sebuah benda bermassa M diangkat oleh gaya F di atas permukaan bumi sehingga naik setinggi H. Jika selama benda bergerak naik, kecepatan benda konstan. Jadi kata kuncinya adalah kecepatan konstan. Usaha yang dilakukan gaya F adalah titik-titik yang dilakukan oleh gaya gravitasi bumi. Jadi ini kata kuncinya kecepatan konstan. Apa artinya kecepatan konstan? Berarti dia tidak mengalami percepatan. Dan kalau tidak mengalami percepatan, berarti sigma F-nya sama dengan 0. Kalau sigma F-nya sama dengan 0, berarti gaya luarnya tentu sama besar dengan gaya gravitasi. Ya, di jawabannya A. Ya, supaya kecepatan konstan berarti dia harus setimbang. Supaya seimbang berarti sigma F-nya sama dengan 0. Berarti gaya harus sama besar dengan gaya gravitasi. Itu jawabannya. Oke, kita ke soal nomor 34. Sebuah benda bermassa 500 gram dilempar vertikal ke atas. Selama bola bergerak, sebuah gaya tetap 1 Newton dengan arah vertikal ke atas bekerja pada bola. Ketika mencapai posisi tertinggi, energi kinetik bola telah berkurang sebesar 16 Joule. Dari nilai sewaktu dilemparkan. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat dan di posisi tertinggi energi potensial bola adalah diketahui masanya sama dengan 500 gram. Ini langsung kita rubah ya menjadi kilogram, berarti setengah kilogram. Ini ada F sebesar 1 Newton. Ketika mencapai tertinggi energi kinetiknya menjadi, berarti ini sudah delta EK 16 Joule. Oke, delta EK-nya 16 Joule. Kemudian gravitasi ini 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya berapakah energi potensialnya di ketinggian maksimum. Oke.
Yang harus kita perhatikan adalah bahwa di ketinggian maksimum itu kecepatannya 0. Otomatis energi kinetiknya juga tidak ada, 0. Ya. Jawabannya sini menurut sigma F sama dengan M kali A, gaya yang bekerja adalah F, yang melawannya adalah gaya berat. Ini sebesar M kali A. F-nya ada 1, W-nya ini setengah kali 10 berarti 5, M-nya adalah setengah kali A. Jadi ini min 4 sama dengan setengah kali A. Jadi A-nya dapatnya min 8 meter per sekon kuadrat. Oke. Kemudian yang analisa kedua adalah delta EK ini senilai dengan EK satunya. EK mula-mula. Berarti sebesar 16 Joule. Kenapa? Karena EK 2-nya tidak ada. EK 2-nya 0 di tinggi maksimum. Jadi EK satunya 16 Joule. Ini senilai dari setengah kali M kali V0 kuadrat. Gitu ya. Jadi 16 sama dengan setengah kali V0 kuadrat. Setengah kali setengah ini seperempat dikali 16 berarti 64 sama dengan V0 kuadrat. Berarti V0-nya kita peroleh akar dari 64 sama dengan 8 ya. Nah, jadi dari rumus berikutnya PT kuadrat kan sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali S. Jadi S ini maksudnya di sini adalah ketinggian, A-nya adalah percepatan ini ya. VT-nya ini 0 karena tidak ada kecepatan lagi di titik puncak. V0 kuadrat berarti 8 kuadrat, berarti 64. Ditambah 2 dikali min 8 ya, dikali S. 2 kali min 8 16, pindah ke sini berarti 16S sama dengan 64. Berarti S-nya dapatnya 64 dibagi 16. Jadi dapatlah 4 meter. S ini yang menjadi ketinggian maksimum. Jadi dia menempuh sejauh jarak 4 meter. Dengan demikian, berarti energi potensialnya adalah M kali G kali H. M-nya adalah setengah, G-nya 10, dan H-nya adalah 4. Setengah kali 10 ini 5, 5 kali 4 20, berarti jawabannya 20 Joule, berarti jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 35. Sebuah kendaraan bergerak ke kanan selama 2 jam. Jadi kendaraan bergerak ke kanan 2 jam. Kemudian ke kiri 1 jam. Nah, 2 jam itu kalau kecepatannya 80 km per jam berarti ini tentu menempuh sejauh 80 kali 2, 160 km. Kalau 1 jam kali 80 berarti ini 80 km. Karena 80 km per jam ini artinya dalam 1 jam menempuh 80 km. Kalau 2 jam tentu kali 2. 80 kali 2, 160. Berarti berapa perpindahannya dari titik ini ke titik ini? Tentu 160 dikurang 80. Berarti jawabannya 80 km sebelah kanan. Jadi jawabannya adalah B. Oke, sampai di sini dulu untuk part 1. Sampai ketemu di part 2. Insya Allah setelah ini segera ya. Assalamualaikum.